Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Ansor Pucak Waninginet, yaitu di acara nganu ngabuburit ala NU, membicarakan hal bermutu dan perlu. Nah, perkenalkan, nama saya Wiko Sancoko selaku pembawa acara pada sore hari ini, dan di samping saya beliau Ketua Pengurus Cabang MDS Rizalur Ansor Kabupaten Pati. Beliau sahabat Abdullah Syafiq Muad atau biasa dipanggil Gus Syafiq. Harus ya Gus ya? Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi Gus? Lumayan. Jadi ada bahasa ngabuburit sudah sekitar 17 apa berapa ini, berarti kita puasa sudah 23 ya, 23 hari ini. Baru kali ini bisa merasakan ngabuburit pakai perjalanan. Karena dari kemarin tuh ndekem di rumah saja. Urusannya katanya wong turu ini angger diniati bisa menjadi ibadah di bulan Ramadan. Oh, Gus, leres. Kalau perjalanan di Kajen sampai Pucak Wangi gimana Gus? Lumayan tadi, padat banget. Jadi memang butuh kesabaran. Karena waktu puasa ini kan kadang orang hawa nafsu emosi lebih tinggi. Jadi ya biasalah di jalan, kadang ada yang diklakson tidak mau minggir, dijalanin aja. Udah manusiawi kayak Gus. Manusia. Dan juga kayak tahun ini lebih nih, teman-teman sahabat pemirsa juga banyakkan di rumah daripada tahun sebelumnya karena pandemi. Ya, betul itu. Nah, pemirsa Ansor dan Pucak Wangi, Islam sejak semula merupakan agama yang mementingkan akhlak yang baik. Begitu halnya dengan ilmu. Fungsi keduanya tidak dapat dipisahkan untuk membentuk masyarakat muslim yang ideal. Nah, sesuai dengan pemantik di awal, tema kali ini ya adalah akhlak dulu baru ilmu. Nah, ini pertanyaan saya Gus, kayak dari kecil saya sekolah di SD, sekolah dasar, terus masuk di jenjang SMP dan sekolah SMA, MA. Nah, pertanyaan saya kenapa harus akhlak dulu baru daripada ilmu? Karena kalau sekolah umum kan maksudnya di ilmu. Pripun Gus? Jadi akhlak ya. Kalau saya kadang sebenarnya pas waktu saya di WA sama sahabat-sahabat Pucak Wangi juga agak berpikir, ini kayak kenapa harus saya akhlak ini? Akhlak saya sendiri, saya pribadi saya juga orang yang nggak punya akhlak. Akhlak itu repot. Karena Kanjeng Nabi itu, Rasulullah itu ketika diperintah oleh Allah menjadi Rasul itu salah satunya untuk membenahi akhlak bagi manusia. Itu makanya ada bahasa al-adabu tafhamul ilmu. Jadi adab ini harus difahami betul sebelum kita mendapatkan ilmu. Contoh misalnya gini, ada anak yang menjadi profesor, banyak sekarang. Ini kemuliaan adab di situ, di sini. Jadi al-adabu fawqal ilmi di sini. Jadi ketika mempunyai akhlak, orang yang mempunyai akhlak itu akan semakin dia akan semakin berilmu dan akan semakin meruntuh. Contoh gini misalnya, kita gambarkan saja misalnya, ada lalat ini kan jenengan kan tahu sendiri kan, lalat atau laler lah cara orang Jawa itu. Lalat ini kan bisa membedakan ini makanan enak, ini makanan nggak enak, ini makanan sedang atau lain sebagainya. Bahkan kotoran pun lalat bisa. Tapi yang sering terjadi lalat ini, kita enak-enaknya makan, tiba-tiba lalat di itu, sehingga kita tidak nyaman makan. Ini salah satu orang penggambaran bagaimana orang itu mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai adab. Di sini ada contoh lagi bagaimana adab itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat istimewa sekali. Contoh, tadi saya sempat cerita bahasa profesor tapi kepotong kaitan lalat ya. Jadi profesor itu kalau ada anaknya petani, dia mempunyai anak kuliah, kemudian sampai S1, S2, S3, bahkan sampai mendapatkan gelar seorang profesor atau bahkan guru besar. Di sini ini kalau memang akhlak ini tidak tidak sangat-sangat istimewa dan diperlukan, maka dia ketika pulang ke rumah
tidak ada profesor itu akan sungkem kepada ibu, tapi justru ibunya nanti akan sungkem kepada anaknya, karena posisi ilmu yang didahulukan, bukan adab. Lah kenapa profesor itu begitu masuk di dalam rumah, pulang sowan kepada ibu kemudian sungkem, masih ada bahasa sungkem, itu di situ adalah akhlak. Itu makanya al adabu fauqal ilmi di situ. Itu jadi menghargai dan menghormati ilmu itu memuliakan ilmu serta menempatkan pada derajat yang tinggi. Kalau dia mempunyai derajat atau akhlak yang tinggi, maka ilmu itu akan berdiri. Lah untuk selanjutnya Gus, bagaimana untuk implementasi atau penerapan akhlak yang benar sesuai ajaran Islam? Implementasi gini, ilmu dan akhlak ibarat ruh ya, dan jasad tidak bisa dipisahkan. Kemudian penerapan akhlak bisa kita lihat dari sosok baginda Nabi, sahabat, kemudian serta para tabiin, ulama. Kemudian akhlak dan ibarat kata gini, botol ini implementasi ya, sorry saya malah nggak fokus ini. Memang repot kalau live itu repotnya gini. Senyamannya juga. Iya. Dibuat nyaman mawon Mas, karena juga di jalan macet itu bisa mengganggu pikiran. Jadi sebenarnya sudah tak siap, nah tapi ini takutnya nanti tanyaannya yang aneh-aneh. Muka aja enggak ya. Jadi al ilmu bila adabin wa bala ala sahibihi. Jadi di sini itu ada disertai akhlak atau adab bisa menjadikan bencana bahkan berakibat buruk pada yang memiliki. Itu kalau akhlak. Jadi implementasi atau penerapan akhlak dan ilmu itu di sini. Jadi saya tadi mencontohkan seperti itu. Makanya ada bahasa lagi al ilmu yu'ta wala ya'ti. Itu seperti dikisahkan oleh waktu itu kerajaan di Timur Tengah itu Harun al-Rasyid itu. Beliau menginginkan yang namanya raja ini kan putranya ini kan harus benar-benar paham ilmu, alim dan lain sebagainya. Kemudian Harun al-Rasyid ini itu meminta kepada pendereknya ini untuk mencarikan guru privat untuk anaknya. Siapa? Dan muncullah yang namanya Imam Malik. Imam Malik itu kemudian muncul Imam Malik itu utusan. Harun al-Rasyid itu utusan ke Imam Malik. Imam Malik utusan ke Imam Malik, kemudian bertanya, enggak bisa, saya enggak bisa kalau datang, harus dia yang datang. Kemudian datanglah Harun al-Rasyid bersama anaknya, bersama penderek-pendereknya itu tadi. Kemudian masuk ke dalam rumahnya Imam Malik. Ke dalam rumahnya Imam Malik itu tadi sambil menunggu. Ini kok ketemu sama khotam, atau khotam itu istilah apa ya? Pelayan ya, atau corone orang Jawa itu bocah dalem. Ketemu bocah dalemnya, kemudian saya mau ketemu sama Imam Malik. Oh iya sebentar. Maturlah khotam itu kepada Imam Malik, Imam ini ada Harun al-Rasyid beserta keluarganya mau sowan. Oh ya wis, karena Imam Malik ini tahu bahwasanya putra-putranya ini nanti akan minta pembelajaran kaitan hadis, maka Imam Malik kemudian mandi pakai wewangian, kemudian pakai baju yang bagus, rapi sekali. Sampai Harun al-Rasyid ini merasa bosan. Ini jarene wingi tak jaluki tulung datang ke istana tapi tidak datang, mintanya harus kita yang datang. Tapi begitu kita sampai di sini kok di rumah masih tetap menunggu. Ini maunya apa? Jengkelnya jengkelnya Raja Harun itu. Keluarlah Imam Malik. Keluar nemuin dengan posisi pakaian yang rapi. Kemudian sang raja tadi protes dengan Imam Malik. Itu cara Jawa inilah ya. Gimana sampai ini tak mintain datang di istana tidak mau, kemudian saya datang ke sini tapi malah disuruh menunggu seperti ini. Enggak, gini loh. Kemudian gini. Ada bahasa kalimat al ilmu
yu'ta walayati. Artinya ilmu itu kita datangi, bukan mendatangkan. Jadi kayak cara gampangnya kayak podcast ini nih ya, ketika nanti ada sebuah keilmuan, cara Imam Malik nggak beres ya. Karena kan harus dari sini yang ke sana, bukan saya yang ke sini. Kita teman-teman yang ke sana ke kajian ya Gus. Ini kalau bahasa ini ya, Iya. sakleknya ini. Di situlah. Kemudian ada lagi. Kalau dalam menurut cerita ini, saya mengambil kesimpulan gini. Jadi bahwasanya bagaimana tadi ya, al ilmu yu'ta walayati di situ. Yang kedua adalah bagaimana Imam Malik itu mau mengajarkan seorang putranya raja ini berpakaian yang rapi, ini bukan karena penghormatan kepada anaknya raja. Akan tetapi Imam Malik ini mengetahui bahwasanya anaknya raja ini mau belajar tentang ilmu hadis. Maka Imam Malik ini adabiahnya ta'ziman li ilmil hadis ini tadi dengan berpakaian yang rapi, pakai wewangian. Iya, wewangian. Makanya kalau kita lihat gini, perpustakaan ini orang kalau kita dalam pesantren itu kan orang itu kalau dalam pesantren itu kan ada beli kitab banyak ya. Di dalam kitab ta'lim itu ada. Jadi kalau kita menata kitab itu jangan posisi turun, tapi berdiri. Posisi berdiri ini adalah salah satu kenapa ta'ziman lil ilmi ini, supaya tidak ada bahasa ilmu ini ditumpuk-tumpuk. Apalagi kalau ditumpuk oke lah kalau kita tumpuk, tapi dengan catatan ilmu tafsir ini harus di atas karena ada Qur'annya. Yang ada berbau dengan Qur'an itu harus di atas. Ketika tidak ya repot nanti di situ. Hampir sama seperti waktu kecil Gus, kayak sama kakak laki-laki itu. Kalau saya menaruh buku, mesti kalau posisi turun ya Gus bahasa Jawanya, itu dimarahin mesti. Kan ngedeke, disuruh berdirikan. Karena saya belum tahu itu maksudnya apa, kok disuruh kayak gitu. Sampai sekarang baru tahu kali ini. Jadi sampai gini, kalau di taklim itu ada gini, kitab itu jangan kitab apapun atau buku apapun, jangan sampai ada pulpen di atas. Itu sampai segitu. Ta'ziman lil ilmi itu di situ. Makanya kan gini, orangnya begini. Sampai kan gini, contoh gini, sudah nikah belum? Dereng. Sudah punya pacar enggak? Enggak punya Gus. Enggak berani ngomong soalnya live ya. Enggak punya Gus, laras. Enggak, misalnya gini, kalau ketika jenengan ini menginginkan sesuatu atau misalnya gini, kita menginginkan seorang, ini cewek ini mau saya persunting. Ketika kita mau persunting, maka semuanya akan kita hargai. Apapun akan kita hargai. Mulai dari cara berpakaiannya, kemudian kita menyuratinya dengan tata kosakata atau narasi yang paling harus bagus. Pakai bahasa yang baik. Bahasa yang baik. Nah, begitu juga ilmu. Ketika ilmu ini kita ini kepingin mendapatkan sebuah ilmu, maka kita harus noto, kita rapikan bukunya, kemudian tidak boleh ada bahasa pulpen atau benda apapun di dalam kitabnya. Makanya kita lebih nyaman kita berdiri di sini. Tapi begitu berdiri di sini juga jangan ada lagi, jangan ada lagi apalah gitu. Jangan sampai kadang kan jenis cabon itu kadang ya unik. Pondok ini lurus ini ternyata di atasnya juga ada tempat kuncinya atau apa, tapi tidak apa-apa. Artinya gini, yang penting itu bagaimana kita bisa mentakzimkan sebuah ilmu ini. Karena kalau kita bisa menakzimkan sebuah ilmu, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah ilmu. Nah, untuk selanjutnya Gus, karena tadi juga berkaitan banyak dengan ilmu tanpa akhlak, apakah sudah cukup Gus? Nggak cukup. Sekarang itu banyak sekarang. Dengan mungkin gimana ya? Zaman sekarang itu kan sudah banyak. Orang mempunyai ilmu tanpa adanya akhlak sangat-sangat tidak cukup. Orang mempunyai ilmu tanpa akhlak, akhirnya nanti ada bahasa dolim dan mendolim. Atau istilah cara bahasa Jawa ini sasar lan nyasar. Dolim. Jadi nanti akan dia dolim. Ini punya ilmu, kenapa dia tidak belajar bahasa
akhlak. Nggih. Ketika dia tidak punya akhlak, maka tadi contoh itu tadi, adanya profesor tidak mau sungkem dengan ibu. Dia punya ilmu. Jadi yang dilihat itu ilmu, bukan akhlak. Kan itu. Banyak sekarang Mas punya ilmu, kemudian kowar-kowar. Ya rame lah di media sosial juga banyak. Sudah banyak banget kesalahan. Bahkan kemarin ada yang salah satu sedikit tapi tidak usah disebutkan apa yang cari sendal kemarin itu kan hitungannya ilmunya banyak. Yang cari sendal kemarin ya sudah usah dibahas. Kayak aku kurang update sama itu, Gus. Makanya ini kalau saya melihat gini, al-adabu fauqal ilmi, bagaimana kita bisa menerapkan sebuah adabiyah. Saya itu lebih setuju gini. Ada kalimat gini. Pinter dua adab. Apa pinter nggak punya adab, tapi nggak dua adab tapi nggak dua adab tapi pinter. Saya lebih setuju dengan orang yang tidak punya ilmu tapi dia punya adab. Sebab apa? Banyak sekali mungkin dalam konteks pesantren banyak sekali orang yang di dalam santri waktu dia nyantri seperti ini pinternya enggak biasa. Tapi begitu dia pulang nyampe rumah, dia bisa bikin pondok, dihargai oleh orang. Karena apa? Menghargai sebuah ilmu. Aku ini gak iso, maka saya harus belajar. Nah, ketika saya tidak bisa kita mengoptimalkan pembelajaran, maka ini salah satu ikhtiar kita mendapatkan sebuah ilmu yang baik dengan posisi adab. Oh, wudu, mau sekolah, wudu, mau ngaji, wudu, dan lain sebagainya. Lebih ke tawaduk ya, Gus. Lebih ke tawaduknya. Maka adab ini kan kalimat adab, tata krama, tawaduk. Kita ini di Indonesia ini alhamdulillah. Saya pernah kutipan saja dari Mbah Maimun Zubair itu. Dulu pernah ketika saya sowan itu beliau bercerita tentang 5 tata atau istilah wong Jawa itu toto. Toto ning donya iki ana 5 fikih. Napa Mas? Siji toto negara. Toto negara itu di Belanda. Dalam negara Belanda ini semua penataan negaranya itu bagus. Ini gedung ini, taman ini dan lain sebagainya. Ini stasiun ini, kemudian bandara di sini, terminal bus di sini. Kemudian ada toto-toto. Toto-toto ini yang ngomong India. Jadi kan kalau ngelihat orang India mesti masya Allah. Dan masya Allah. Itu toto-toto. Itu orang India. Kemudian ada lagi toto rosso. Toto rosso ini orang Arab. Ketika dia makan itu masya Allah. Orang Arab itu kalau makan, saya seringlah ketemu orang Arab, apalagi waktu di sana itu makan itu bahkan kalau mungkin di video YouTube juga banyak ya, satu kambing itu berapa orang kan itu. Kan, karena memang dia tidak punya rasa kenyang kayak gitu. Jadi toto rosonya di situ. Urusannya makan. Kemudian toto dunya itu orang-orang yang sipit-sipit, orang Cina, orang Jepang, orang lain sebagainya. Artinya sumberipati sipit-sipit. 25 perak itu akan diurus. Ini karena dia ekonominya, perkembangan ekonominya bagus. Nah kebetulan di Indonesia itu ada namanya toto kromo. Oke. Nah, itu kita kebagian toto kromo. Makanya kalau orang Indonesia gini, orang Indonesia itu semasa saya melihat, saya sering ketemu orang-orang itu, orang luar itu kalau ngomong, Indonesia is good. Dia merasakan kenyamanan di Indonesia karena itu ada biangnya. Kan tidak ada orang jajal jenengan coba aja. Ketika di Jogja lah atau di Solo, mesti kira-kira kene ini cengen. Sini ini mesti cengen. Diluk, Gus. Iya, ketemu orang monggo. Ini salah satu contoh. Sering diluk gitu. Tidak ada kalau jajal di Amerika atau di mana, tidak ada seperti itu. Kita itu kebetulan masih ada bahasa toto kromo jatah seperti itu. Kalau sampai jam berapa ini? Sudah hampir maghrib loh. Masih banyak pertanyaan. Ini sudah jam 5-9 menit. Pertanyaan saya jadi nanti ada pertanyaan buat moderatornya atau dari tim Ansornet ini. Kan enggak apa-apa ya saya tanya ya. Untuk toto kromo, Gus, kayak kalau di lingkup Indonesia ini lebih tepatnya di Jawa. Kalau apa ya? Perkembangan zaman mungkin masa pandemi ini kan kita disuruh memakai masker, jaga jarak, terus nggak boleh bersalaman. Itu pun
kayak saya pribadi ketemu orang nggak ketahuan Gus, dia senyum apa enggak, mau tak sapa itu kayak wah Gus. Jadi sikap gimana ya untuk perkembangan zaman sekarang ini loh, untuk memperbaiki saya pribadi yang kurang akhlaknya, terus mau memperbaiki. Kalau zaman dulu waktu kecil itu saya juga disuruh nunduk sama mbah, karena lebih dari kecil lebih dekat sama simbah. Karena ibu juga mempunyai 3 anak termasuk saya terakhir, terus lebih cenderung sama simbah. Kayak gitu. Nah, kalau ada apa-apa ketemu orang tua suruh nuwun sewu kayak gitu. Iya benar itu. Itu kan benar, makanya memang adab, memang tata krama kalau sebenarnya ya kalau kita tata krama itu kan adabiyah itu memang konteks atau kultur kita orang Jawa ya seperti itu. Jadi kalau tata krama di seluruh dunia pasti ada. Seluruhnya pasti ada, karena nggak mungkin ketika kita membahas tata krama itu rata-rata di Jawa, nggak bisa. Orang kalau kita bahasakan tata krama adalah orang Jawa, maka apa gunanya wasoya kita wasoya, kemudian apa gunanya kita taklim muta'alim, itu kan banyak, apa gunanya kitab itu banyak di situ. Makanya terus kemudian pengarang-pengarang kitab yang dari luar negeri itu kan banyak, dari orang-orang Timur Tengah dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi sebutan tata krama sebenarnya kita lebih ke global, itu adab itu adalah akhlak. Jadi seluruh dunia itu pasti punya etika, pasti punya adab. Makanya contoh misalnya presiden datang, gayanya seperti apa, ajudan-ajudannya, kemudian pas pampresnya ketika di Amerika seperti apa, di Inggris seperti apa, di Arab Saudi seperti apa, bahkan di Indonesia seperti apa. Kemudian ada guru datang, bagaimana seorang siswa atau santri itu menghormati pada ustadznya, kepada gurunya, mahasiswa menghormati kepada dosennya, atau anak kecil menghormati dengan orang tua. Ini kan ada seluruh di Indonesia ada, cuman gayanya memang berbeda. Cuma enaknya kalau kita sebagai orang Jawa itu kan enaknya gini. Contohnya kalau di dalam, nggak usah terlalu luar negeri lah, di Indonesia orang Jakarta atau orang kita bahasa tata krama itu, kenapa kalau orang di Indonesia itu lebih suka mempelajari mungkin bisa jadi ya, bukan lebih suka, mungkin bisa jadi banyak yang mempelajari orang Jawa, karena kita juga orang Jawa, unggah-ungguhnya lebih. Tapi nyon sewu, ketika jenengan minta tolong sama orang Jawa, makanya orang minta tolong itu harus lihat-lihat. Ini nggak boleh salah-salah. Nggak boleh salah-salah. Guyon aja misal ini, kalau jenengan urusan kebakaran, gini, urusan kebakaran ini jangan minta tolong sama orang Jawa. Kenapa, Gus? Entek sih omah sampean. Ndang masak nyuwun sewu, nyuwun tulung. Niki omahku kebakaran. Nggih, sampeyan lha iku, Mbak. Makanya ketika kita punya etika, akhlak ini, kan gini, Indonesia ini kan ada bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Nggih. Suku budaya berbeda banyak sekali, tapi satu tujuan. Bagaimana kita bisa menghormat teguh dengan bendera merah putih di situ. Maka apapun itu, maka gotong royong di sini. Kalau kamu pengen minta tolong kaitan masalah kebakaran, ya minta tolong orang yang tegas. Etikanya seperti apa? Ada etikanya. Berarti kita misalnya kalau urusan masalah perkawinan, urusan tahlilan seperti itu oke, enggak apa-apa. Tapi kalau urusan kebakaran, ya bubar. Enggak sih. Habis duluan. Semua itu ada. Di dunia itu pasti ada etika. Kita tidak usah antar manusia. Hubbul minan nas. Artinya kepada Tuhan pun kita juga ada etika. Masa jenengan sholat udah, nggak mungkin kan? Ada bahasa aurat, kemudian kita pakainya baju seperti apa. Kadang yang repot itu gini, kita sholat terus terang baik. Saya jenengan ini mesti sholat ini gak pernah suwe, khusuk bumbuan ditompo bumbuan, kan? Kemudian kadang kita yang uniknya adalah ketika sholat itu, pokoknya asal. Bahkan apalagi kita sholat subuh. Sholat subuh ini rata-rata mesti kaos waktu kita tidur. Nggih. Ya kan? Tapi nek jenengan apel kepada calon istri, coba wangi, pakai baju celana jean seperti ini dan lain sebagainya. Jadi repot, kita itu lebih licin atau lebih
lebih gaya atau lebih lebih rapi ketika kita depan calon istri daripada kepada ini kan etikanya enggak ada. Orang itu kalau mau sholat kan berarti harus pakai apa? Pakai wangian. Kemudian doa seperti apa doa ya berarti kita angkat tangan. Doa angin ini ada etikanya sih. Sudah ya. Oh iya, untuk pemirsa Ansornet Pucak Wangi yang setia, sebelum melaju ke pertanyaan, ini ada iklan sedikit ya untuk pupuk organik yaitu Ribos. Ribos ini merupakan pupuk yang sangat sinkron dengan petani sekitar. Ya khususnya untuk daerah Pucak Wangi kebanyakan warganya yaitu petani. Nah, ini fungsinya untuk pupuk, untuk pestisida dan juga fungisida. Nah, belinya di mana? Di agen-agen terdekat. Nah, untuk teman-teman sahabat semuanya jangan lupa untuk membeli Ribos karena untuk melaju perekonomian petani Pucak Wangi dan Indonesia. Dan tak lupa sponsor besar kita yaitu Lazisnu, Lembaga Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Terima kasih banyak karena sudah membantu dan memfasilitasi berjalannya Ansor Pucak Wangi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari netizen. Ini dari Alawiyah Hasanah. Cewek ini. Cewek Gus. Cewek. Nah. Saya sudah punya istri. Moderatornya belum tapi moderatornya kalau misalnya kepengen ketemu sama itu ya harus di ini. Chat pribadi. Lanjut Gus. Izin bertanya ini Gus. Memang akhlak saya kurang baik, tapi saya ingin bertanya, apakah akhlak itu memandang gender? Mohon maaf, misalnya jika ada wanita yang tidak berhijab itu dilihat tabu sekali. Tapi jika ada laki-laki yang pakai celana pendek itu biasa saja. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau akhlak itu tidak ada gender. Akhlak itu semuanya sama. Baik dari laki-laki mau perempuan itu sama. Ini masalah urusan apa ya? Gini, kalau saya pribadi ya auratnya perempuan itu seperti apa, auratnya laki-laki itu seperti apa, kan ada batas-batas. Kalau auratnya perempuan itu seperti apa dan lain-lain. Karena kalau kita mikir gini, kalau kita mikir aurat, misalnya kita mikir aurat itu ya repot juga. Karena di Indonesia itu jilbaban, kemudian kadang yang jilbaban tapi pakainya celana pensil ketat, cewek ini ya, misalnya pakai pensil ketat, kemudian bajunya ketat. Atau mungkin kadang dia Islam kemudian tapi roke adik dipakai bisa jadi kan. Atau yang laki-laki pakai celana pendek tadi. Saya kira kalau berbicara kaitan akhlak dalam konteks itu ya busana ya, itu urusannya busana ya. Jadi bukan kaitan fashion. Kalau saya mau anak itu kudungan atau katokan cekak, saya ya kalau dia memang etikanya seperti apa, kalau memang kan gini, akhlak ini kan bagaimana orang itu bisa dihormati. Salah satu bagaimana kita bisa dihormati orang lain itu satu menghormati orang lain dan kemudian dilihat dari adabiah juga. Nah, akhlak atau etika atau adabiah ini, etika lah kita bahasakan, akhlak ini etika. Etika ini banyak, ada etika fashion, ada etika berbicara, ada etika kita berjalan, ada etika bahkan kita naik motor dan naik mobil pun itu ada etikanya. Contoh misalnya gini, jangan pakai etikanya ibu-ibu tapi ya etikanya ibu-ibu kan gini, kalau rating kanan belok kiri. Ketika ibu ini ditanya, "Bu kok belok kiri gimana jenengan?" Kan saya sudah rating. Nah, ini kan ada bahasa etika lagi. Bagaimana ibu ini ketika mau belok kanan berarti kita harus rating ke kiri. Kalau kita belok kiri maka kita harus rating ke kiri. Ini kan etika. Maka ketika orang ini pengen dihormati maka harus etika itu harus benar-benar ada. Jadi tidak memandang baik cowok ataupun cewek.
baik dia itu, berarti kalau dia pengen dihormati secara etikanya berarti ya harus jilbaban. Apalagi di dalam hukum Islam itu termasuk rambut itu termasuk auratnya wanita perempuan. Kan itu. Kemudian yang laki-laki, kalau dengkulnya ketok, contoh ini gini, misalnya ini secara logika gue, anak laki-laki pakai karung cekak numpak sepeda motor tiba, sakit kan, bunyi. Berbeda ketika dia pakai celana, ini kan sudah beda, rasanya sudah beda. Agak terlindungi. Nah, akhlak itu bisa menjadi penghormatan, bisa dihormati dan bisa menjadi pelindung bagi kita. Contoh misalnya ada perempuan tidak pakai jilbab, kemudian pakai celana rok mini atau roknya adik SD dipakai. Anak SMA, adik duwe rok pakai. Ini kalau kita tidak punya etika, ini saya naudzubillah min dzalik, akan ada terjadi sebuah bencana. Jalan lagi nenggone, jalan di jalan-jalan disuwiti wong. Nah, gitu. Ini kan bahwasanya ini kalau akhlak ini salah satu pelindung bagi kita, itu pelindung. Masih ada lagi? Masih ada, banyak kan Mas. Makanya menurut pertanyaan. Ini satu lagi ya? Karena waktu juga sudah mepet. Dari Saya ini sorry. Saya sambil baca ini. Di sini ada Juliono ini. Tanya Gus, akhlak yang baik itu enggak apa-apa ya? Nggih, monggo. Saya tak juga ajaran jadi host. Nanti kalau saya yang tanya berarti kan ini yang jawab. Saya harus jawab. Ini unik ini pertanyaannya. Akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan keturunan ataukah dapat dipelajari dengan usaha? Kalau saya gini, ada dua faktor itu. Kadang gini, makanya tadi Bhinneka Tunggal Ika atau adat orang Jawa itu faktor turunan. Tapi akhlak itu tidak akan terterap pada orang ini tanpa adanya dipelajari. Kita mempunyai akhlak itu karena orang tua. Orang tua bagaimana mengajari. Jadi Mas Juliono ya ini ya. Iya Mas Juliono. Jadi akhlak itu di samping turunan juga harus dipelajari. Harus berusaha juga. Harus berusaha. Contoh misalnya kayak kita ngaji ta'lim, tanpa adanya kitab pun. Makanya gini, ada bahasa di dalam kitab itu ada ini. Afdolul ilmi ilmul hal wa afdolul amali hifdzul hal. Jadi utama-utamanya mencari ilmu adalah ilmu hal atau ilmu tingkah. Ilmu yang dimana ilmu yang membahas kaitan etika. Wa afdolul amali hifdzul hal, dan baik-baiknya menjaga sebuah pekerjaan adalah menjaga akhlak atau etika di sini nih. Kalau kita itu ya belajar itu bukan tentu dengan konteks atau bukan secara tekstual, tapi secara kontekstual juga. Bagaimana orang tua kita ngajari, kan kadang gini, zaman dulu itu kan ada bahasa. Kadang kita juga nggak matuk. Pertanyaan bahasanya orang tua itu nggak matuk kadang. Nang nek mak iki ojo di songgo. Ojo disonggo, tapi dicekeli gini kan gitu. Ini kenapa kok disonggo? Ini kan gak nyambung. Mangan kalau disonggo kan sama ini. Tapi apa etikanya orang itu kalau gini itu karena pakai biar lebih nyaman. Kemudian disenggol orang tidak jatuh. Terus ada lagi waswayahudan ojo congok-congok ning gone tengah-tengah lawan. Engko ana bidek. Lah mosok ya disamber kan gitu, rata-rata kayak gitu. Tapi padahal kalau saya melihat etikanya gini, kalau ini melihat etika, ini kan orang Jawa bagaimana memberikan sebuah keilmuan etika secara kontekstual. Kenapa kita tidak diperbolehkan berdiri di pintu? Bukan karena ada hujan atau apa, karena khawatir dibledek, bukan. Tapi ketika nanti ada tamu, itu bisa masuk. Itu di situ. Orang kewuan. Di situ. Udah ya kayaknya ya. Ini pertanyaan saya cuma maghrib jam berapa ini? Satu lagi. Satu lagi? Iya, satu lagi. Banyak banget. Jenengku Kafia Ansori. Dari Jenengku Kafia Ansori. Gus, izin bertanya, apakah seorang Gus atau anak kiai bisa menjamin akhlaknya bagus? Semisal anak kiai atau biasa dipanggil Gus ya, yang nakal na'udzubillah, bagaimana kita menghadapinya? Apa boleh dipisui Gus ya Allah? Gini, kalau di dalam
tidak menjamin anak kiai itu punya akhlak yang baik tidak. Nggih. Putra Nabi Adam ada seperti itu. Kemudian Nabi Adam itu kan itu anaknya Nabi loh. Kanan anaknya Nabi juga, Kanan. juga sama tidak punya adab. Jadi anaknya kiai itu jangan sombong. Saya tuh paling nggak suka ketika anaknya kiai itu sombong, nggak punya akhlak. Gini, orang itu dilihat itu kan dari etika. Ketika jenengan sudah mempunyai predikat Gus, punya predikat ustaz, punya predikat kiai, punya predikat yang lebih sepuh, itu tolong akhlaknya dijaga. Jangan asal-asalan. Repot nanti kayak misalnya ini oleh nggak dipisoi ya. Dipisoi terserah jenengan. kalau saya dulu kan terserah kalau di Kajen itu didikannya seperti ini, berbeda dengan Jawa Timur. Jawa Timur Nyon Sewu ya, setahu saya karena saya juga mondok di Jawa Timur. Jawa Timur itu memang gini, ada baiknya. Thariqah ta'lim muta'alim itu ada. Thariqah ta'lim muta'alim itu seperti ini, bagaimana menghormati guru sampai anak dan turunnya. Itu di dalam thariqah ta'lim muta'alim itu ada. Cuman bagaimana cara mengaplikasikannya dengan konteks kehidupan dalam pesantren. Kalau di Jawa Timur modelnya itu anak keluar, misalnya anak lahir, cah cilik itu putra kiai lahir, itu akan langsung didampingi dan akan dicucuk sebagai bukti penghormatan kepada anak ini karena kepada guru kita. Tapi kalau di dalam Jawa Tengah, khususnya Kajen yang saya tahu itu biasa di Kajen. Saya dulu waktu sebelum mondok, sebelum menikah dipisui biasa, digasai, dipisui. Karena ini apa ya? Salah satu kalau bagi saya pribadi itu untuk mencari jati diri saya. Kalau saya ya. Jadi gini, orang itu jadi anak kiai itu jangan sok. Kalau memang jenengan belum baca kitab, kalau jenengan sudah baca kitab silahkan. Jadi mereka itu menghormati kan ini. Orang itu lebih baik dihormati karena wibawanya, bukan karena ketakutannya. Kalau takut berarti kan gini. Misalnya saya perintah, nih konco-konco Pucak Wangi setiap hari Selasa badal asar aku ngaji kitab ini. Tolong ya tuh datang. Ketika saya datang, maka konco-konco Pucak Wangi akan datang. Ini satu. Kemudian ketika saya tidak datang, saya badalkan atau saya gantikan kepada orang. Kira-kira datang nggak? Oh ternyata yang datang hanya seberapa orang. Nah ini salah satu perbedaan. Ketika kita takut karena ketakutan karena takut dimarahi, dengan ketika takut karena wibawa. Ini beda. Nah, jadi anak kiai itu sok-sokan. Mau nek dadi anak kiai sok-sokan itu mesti ono sing luwih ngesok iman. Nggak pantas. Apalagi kita punya kita bawa gelar apa ya? Kita bawa nama orang tua. Malah kasihan. Biasanya lebih menonjol. Ya, kita itu kadang gini, kita itu kayak saya ini dipandang itu mesti rata-rata, oh itu Safi ini putranya Mbah Mat. Pasti. Padahal saya ini tonggonya Mbah Mat. Nah, putra kan kebetulan aja lah di situ. Tapi nggak enak. Kok ngoten? Jadi anak kiai itu nggak enak. Nah, enaknya jadi anak kiai itu cuma satu toh. Pripun? Atau punya santri itu cuma satu toh. Gue tak kon tuku rokok mesti makan. Asli. Tapi nggak enak Misalnya gini, ketika ini contoh misalnya ini kan lagi acara podcast ini live. Ketika salah repot saya. Repot itu nggak enak jadi anak kiai itu di rumah so diarani paling bener nggak bisa. Enak jadi santri. Makanya saya itu paling senang jadi santri. Kalau nyantri mawon lah Gus. Dari akan mawon. Pripun? Cukup ya. Nggih. Oh iya. Atau closing statement sepatah dua kata. Kalau untuk durasi. Kalau jadi gini, kalau saya ya kaitan masalah akhlak tadi yang kita bicarakan. Jadi gini. Tolong kaitan masalah akhlak itu didahulukan. Jangan sampai tidak. Karena kita melihat banyak sekali orang yang berilmu tapi tidak punya etika itu banyak. Dalam sekarang zamannya banyak sekali di daerah isu-isu nasional orang saya banyak sekali kayak orang profesor kelasnya profesor seperti ini itu sering kan saat ini kayak guru-guru kita kalau kita melihat gini orang yang saat ini kalau saya pribadi dari kecil sampai sekarang ini guru mana atau kiai mana yang pantas saya hargai
Yang pertama kali pantas saya hargai adalah siapa? Selain orang tua, adalah guru langgar. Langgar. Guru langgar. Guru yang mengajarkan saya bisa membaca alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U. Dari situlah saya bisa membaca kitab. Nggih. Dari situlah saya bisa membaca pegon. Dari situlah saya bisa membaca. Yang saya pantas saya hargai itu adalah guru. Guru saya yang membacakan selain orang tua. Nggih. Maka dalam hal ini maka konteks akhlak itu sangat penting. Tolong akhlak ini benar-benar dijaga. Karena akhlak ini sebuah perlindungan, sebuah bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah gelar yang bagus itu dari akhlak. Secara pandangan manusia maupun kepada Allah di situ. Cukuplah ya. Cukup. Bon 7:30 malam. Terima kasih Gus. Sami. Saya mohon sudah maaf jauh-jauh. Mohon maaf tadi. Ini sebenarnya saya juga ini mohon izin. Sebenarnya sore ini tuh ada rapat di PW Jateng Ansor di Jalur Ansor. Tapi karena saya sudah kadung janji sama sini. Janji sama sini jadi saya sana karena. Walah, terima kasih banget. Saya karena etika mana yang dulu. Nggih. Karena sudah dihubungi jauh-jauh hari ya Gus. Siap, Nggih. Terima kasih banyak atas Sami, waktunya. sami. Semoga panjenengan diparingi sehat, Amin, diparingi amin, terima rezeki kasih. dan Amin. barokah. Amin. Dan juga pemirsa semuanya, semoga lancar puasanya sampai lahir lebaran nanti. Apabila saya pribadi ada salah kata maupun sikap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.